Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Zahita pada pembelajaran tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pada pembelajaran 4. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembelajaran 4, Zahita mengingatkan kembali kita harus selalu rajin mencuci tangan. Kalau kita mau keluar rumah, kita harus memakai masker, dan ketika kita sudah di luar rumah, kita harus jaga jarak. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah semuanya kita berdoa. Ista'id wahidun isnani Iqra doa. Membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Amin. Nah, teman-teman, apakah antum semuanya sudah siap untuk belajar? Alhamdulillah. Zahita mau cek dulu semangat teman-teman pada pagi hari ini. 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk kepada pembelajaran 4. Yang pertama, belajar bahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita belajar, teman-teman siapkan buku tema 1 hidup rukun dan buku penanya di dekat teman-teman semuanya. Are you ready? Alhamdulillah. Kita mulai ya. Udin senang boleh meminjam buku kakaknya. Udin berterima kasih kepada kakaknya. Mengucapkan terima kasih dengan santun dapat menjaga kerukunan. Di sini ada percakapan Udin dan kakaknya. Terima kasih, Kak. Terima kasih ya, Kak. Aku boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti Kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu, Dik. Nah, dari percakapan Udin dan kakaknya tadi ada sebuah ungkapan. Bagaimana teman-teman? Apakah ungkapannya? Benar sekali, kutu buku. Teman-teman, apakah arti dari kutu buku? Adakah yang udah tahu? Nah, kutu buku yaitu anak yang rajin membaca buku. Siapa di sini yang suka membaca buku? Mantap sekali. Maka teman-teman yang suka membaca buku, maka disebut dengan kutu buku. Nah, teman-teman, ayo siapa yang bisa bikin kalimat dengan kutu buku? Nah, contohnya, Halim suka membaca buku. Maka Halim disebut dengan kutu buku. Nah, teman-teman, ada cerita atau teks Mutiara dan Udin. Udin dan Mutiara sama-sama membaca buku. Buku yang dibaca Udin tidak terlalu tebal. Buku yang dibaca Mutiara cukup tebal. Udin membaca buku sudah sampai halaman 21. Mutiara membaca buku sudah sampai halaman 121. Nah, teman-teman, dari bacaan Udin dan Mutiara tadi, ada bacaan buku siapakah yang paling tebal, teman-teman? Benar, bacaan buku
mutiara. Nah, teman-teman, sekarang kita belajar matematika. Angka-angka penyusun suatu bilangan menunjukkan nilai tempat. Jadi, di dalam sebuah angka itu ada nilai tempatnya ternyata teman-teman. Nilai tempat itu ada yang puluhan, ada yang satuan, dan ada yang ratusan. Nanti ada lagi yang ribuan, bahkan ada yang lebih besar lagi. Namun, untuk sekarang ini kita baru 3 nilai tempatnya. Ada yang tempatnya puluhan, ada yang satuan, dan ada yang ratusan. Ayo teman-teman, kita perhatikan kubus berikut ini. Ada kubus yang 2 kubus puluhan. Kalau 2 kubus puluhan itu berapa jadinya tuh teman-teman? Benar sekali, 20. Kalau 3 kubus puluhannya berapa jadinya teman-teman? Benar sekali, 30. Kalau 40. Benar sekali. Yang di contohnya ada berapa teman-teman? Ada 2, maka dia 20. 20 ditambah 1 satuannya. Jadi 20 ditambah 1 berapa teman-teman? 21. Benar sekali. Nah, jadi nilai tempatnya 21 terdiri atas 2 di tempat puluhan dan 1 di tempat satuan. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Di sini ada kubus yang jumlahnya 100 ditambah 20 ditambah 1. Jadi, nilai tempatnya 121 terdiri atas 1 ratusan, 2 puluhan, dan 1 satuan. Jadi teman-teman sudah paham semuanya? Yang mana yang tempatnya di ratusan, yang di puluhan, dan satuan. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya angka 234. Siapa yang bisa jawab? Nilai tempatnya 4 itu menempati tempat apa teman-teman? Satuan. Benar sekali. 3 puluhan dan 2 menempati ratusan. Soal berikutnya ada angka 370. Nah, teman-teman, angka 0 menempati tempat satuan. Angka 7 menempati tempat puluhan, dan angka 3 menempati tempat ratusan. Oke, 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nih, di sini lagi ada angka 506. Nah, angka 6 menempati tempat satuan. Angka 0 menempati tempat puluhan, dan angka 5 menempati tempat ratusan. Nah, teman-teman, di sini Zaita punya angka lagi yang warna merah. Siapa yang tahu itu angka berapa? Benar sekali, itu angka 687. Jadi angka 7 menempati tempat satuan. Angka 8 menempati tempat puluhan, dan angka 6 menempati tempat
ratusan. Paham teman-teman? Oke, tadi kita sudah mengetahui belajar tentang nilai tempat bilangan. Sekarang kita masuk lagi. Bagaimana sih cara menulis bilangannya? Oke teman-teman, yang pertama contohnya 117. Nah, 100 itu kita tulis satunya saja teman-teman, tidak pakai nolnya. 17 kita tulis 1 dan 7. Jadi kita baca 117. Dan yang kedua ada 246. Bagaimana cara menulisnya teman-teman? Yang pertama kita tulis ratusannya. Berarti 2, 4, dan 6. Selanjutnya 394. Bagaimana teman-teman cara menulisnya? Ada yang tahu? Benar sekali, cara menulisnya 394. Nah, teman-teman, Zaita mau tanya lagi nih terkait nilai tempat. Dari angka 117, manakah yang menjadi satuannya? Benar sekali, angka 7. Dari angka 246, manakah yang menjadi ratusannya? Benar sekali, 2. Dan yang ketiga, dari angka 394, manakah yang menjadi puluhannya? Benar sekali, angka 9. 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, kita lanjut. Tadi kita sudah menulis bilangan. Sekarang kita coba bagaimana lagi membaca bilangan. Di sini ada angka 632. Itu bacaannya berapa ya, teman-teman? 632. Dan yang kedua ada angka 784. Cara membacanya bagaimana teman-teman? 784. Paham tuh? Nah, teman-teman, di sini nih ada percakapan antara Mutiara dan Udin. Namun di sini yang baru ada percakapannya yaitu Udin. Tuliskan kembali percakapan pada halaman 28. Kemudian lanjutkan dialognya. Usahakan dialognya mencantumkan lambang bilangan. Jadi di sini teman-teman, kita diminta untuk melanjutkan percakapan antara Udin dan Mutiara. Yang pertama percakapannya, terima kasih ya kak, aku boleh meminjam buku kakak. Kira-kira jawabannya apa ya? Kalau kita bilang terima kasih, jawabannya apa teman-teman? Oke, kita lihat sama-sama, Dik. Aku ingin menjadi kutu buku seperti kakak supaya pintar. Wah, hebat kamu, Dik. Halaman berapa yang bercerita tentang bintang lapangan, Kak? Halaman 121, Dik. Nah, jadi tadi kita diminta untuk melanjutkan dialognya dan diusahakan ada lambang bilangannya. Di sini siapa yang tahu lambang bilangannya berapa? Benar sekali, 121. Oke teman-teman, selanjutnya kita baca teks antara Mutiara dan Udin.
Udin dan Mutiara berbicara santun. Kesantunan itu menunjukkan Udin dan Mutiara menjaga kerukunan. Udin dan Mutiara juga ramah kepada semua orang. Orang yang ramah akan memiliki banyak teman. Nah, teman-teman, kemarin kita udah belajar tentang lagu Peramah dan Sopan. Jadi, kemarin tuh ada yang nadanya kuat dan ada yang nadanya tidak kuat atau lemah. Jadi kemarin masih ingat kan teman-teman? Yang lirik lagunya yang ditulis tebal, maka itu kuat penekanannya. Oke, paham tuh? Mau teman-teman dengar lagi lagunya? Ayo kita dengar sama-sama. Nah, teman-teman, kita sudah dengarkan lagu tentang peramah dan sopan. Oke, teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita tentang tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, dan pembelajaran 4 alhamdulillah selesai. Nah, teman-teman, Zaita mau tanya lagi, siapakah yang bisa jawab? Apakah arti dari kutu buku? Benar sekali. Arti dari kutu buku yaitu anak yang rajin membaca buku. Tadi kita juga udah belajar matematikanya tentang nilai tempat. Nilai tempat itu ada yang puluhan, ada lagi apa teman-teman? Satuan, ada lagi yang ratusan. Dan tadi kita juga udah belajar tentang membaca bilangan dan menulis bilangan. Zaita doakan semua teman-teman bisa memahaminya. Oke, 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.